Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama dalam cawan lebur bersama Kristus. Pelajaran ketujuh, pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Minggu 7 Agustus, gambaran besar. Ketika kita terluka, sangat mudah untuk menganggap bahwa apa yang terjadi pada kita adalah satu-satunya hal yang penting. Tetapi ada gambaran yang sedikit lebih besar dari sekedar aku. Bacalah Habakuk 1 ayat 1-4. Apakah yang dihadapi Habakuk? Anda mungkin berharap bahwa Allah akan mengatakan sesuatu seperti itu benar-benar mengerikan, Habakuk. Biarkan aku datang dan membantumu segera. Tetapi jawaban Allah adalah sebaliknya. Dia memberitahu Habakuk bahwa itu akan menjadi lebih buruk. Bacalah kisah ini dalam Habakuk 1 ayat 5-11. Israel telah ditawan oleh Asyur, tetapi Allah berjanji bahwa yang lebih buruk akan datang. Babylon sekarang akan membawa pergi orang-orang Yehuda. Habakuk berseru lagi dalam ayat 12-17 dan kemudian menunggu untuk melihat apa yang akan Allah katakan. Bagaimanakah pengantar yang Allah berikan tentang kehancuran Babylon yang dijanjikan dalam Habakuk 2 ayat 2 dan 3 membawa pengharapan? Habakuk 2 adalah janji Allah tentang kehancuran Babel. Ibrani 10 ayat 37 mengutip Habakuk 2 ayat 3, mengisyaratkan penerapan mesianis untuk janji ini di masa depan. Dengan kepastian yang sama bahwa kehancuran Babel telah dijanjikan, maka kita juga memiliki kepastian kehancuran Babel besar. Habakuk terjebak di antara kejahatan besar yang mengelilinginya dan janji Allah tentang hal yang lebih buruk yang akan datang. Namun, justru disinilah kita menemukan diri kita dalam sejarah keselamatan. Kejahatan besar ada di sekitar kita, tetapi Alkitab menubuatkan bahwa yang lebih buruk akan datang. Kunci kelangsungan hidup Habakuk adalah bahwa dia dibawa untuk melihat gambaran keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pasal 3, ia mampu memanjatkan doa pujian yang luar biasa karena apa yang akan Allah lakukan di masa depan. Bacalah Habakuk 3 ayat 16-19. Apakah yang Habakuk identifikasi sebagai alasannya untuk berharap? Apakah pengharapan umat Allah saat kita menunggu adegan nubuatan terakhir terungkap? Bagaimanakah Anda bisa menjadikan pengharapan ini milik Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Habakuk adalah utusan Tuhan, tetapi ia adalah manusia yang biasa yang sama seperti dengan kita. Ia mempunyai kelemahan, ia mempunyai kekurangan, dan seringkali ia mengeluh terhadap berbagai macam masalah yang datang di dalam kehidupannya. Mengapa ini terjadi? Kenapa penderitaan ini datang silih berganti? Mengapa orang jahat sepertinya hidupnya diberkati oleh Tuhan? Ini adalah sebagian dari pertanyaan-pertanyaan pengeluhan yang ditujukan Habakuk kepada Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan oleh karena Habakuk dengan mata kepalanya sendiri ia melihat kejahatan, kekerasan, ketidakadilan begitu merajalela di negerinya, sementara orang-orang benar hidupnya dibatasi dan tidak bisa merasakan kehidupan yang semestinya. Karena di dalam ayat 4 di sana dikatakan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya Habakuk mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Tuhan. Seolah-olah Allah menutup mata dan berdiam diri melihat penderitaan orang benar. Bahkan Habakuk mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Akhirnya kalau kita melihat di dalam cerita selanjutnya, Tuhan membiarkan dan memakai orang-orang Kasdim menindas bangsa tersebut. Habakuk mengeluh kepada Tuhan bukan karena penindasan yang sedang dilakukan oleh orang-orang Kasdim ini, tetapi kebejatan moral yang dilakukan oleh bangsanya sendiri yang mengaku menyembah Tuhan, tetapi pada kenyataannya berlaku seperti orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan bukan Tuhan akan memberikan kebebasan kepada bangsa ini, tetapi malah sebaliknya, Allah akan menghukum bangsa ini dengan lebih berat lagi. Tujuannya adalah supaya mereka dapat berbalik kepada Tuhan.
Tetapi di dalam Habakuk pasal 2 ada janji bahwa Allah tidak akan membiarkan untuk selama-lamanya bangsa Yehuda ini, tetapi ada kehancuran dari Babel. Dan kehancuran dari Babel ini mengindikasikan kehancuran yang besar yang akan terjadi. Demikian pula di dalam Wahyu 18 ayat 2 di sana dikatakan bahwa akan ada kepastian kehancuran Babel yang besar, di mana Allah akan datang kembali dan dunia ini akan dipulihkan kembali dan kejahatan itu akan disingkirkan. Itulah sebabnya di dalam Habakuk 3 ayat 16-19 ada pengharapan bagi umat-umat Allah. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu kekuatan dan Ia akan memberkati. Mari kita terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, karena Allah adalah sumber kekuatan kita yang akan menyelamatkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Peristiwa demi peristiwa akan terjadi di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya Allah akan datang kembali, akan menyelamatkan kami masuk dalam kerajaan yang Engkau telah janjikan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus hidup bersyukur di hadapan Tuhan dan memiliki pengharapan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.